Football is coming home, football is coming home. Ham home, gak come home, ham home. Liganya doang bagus, timnasnya kagak. Kayak Indonesia dong, timnasnya doang membaik, liganya kagak. Selamat Mantap. datang di Bual Bola episode 5. Para hamba Lamin Yamal Nahil Muntar. Di sudut Bukan. kanan ada Ijul Syatria si wasit VAR yang bersama bapaknya. Di belakangnya ada Al Nugraha, AI Nugraha Holigan Cipacing yang baru pulang dari Jerman nonton Salah. Salah. Inggris. Di pojok kanan bawah ada Harry Kane, striker tunggal yang tak kunjung mendapatkan gelar sepanjang karirnya. Apa kabar yang pakai jersey Inggris? Gimana perasaan kembarannya? Bukan saya dong. Yes. Yang ditanya saya dong. Ya, benar. Seperti biasalah, seperti Senin-Senin lainnya ya. Enggak, kita kan nggak setiap Senin berkabar juga. Benar juga. Gimana? Tiap orang beda-beda ya. Ya. Tapi makin suram sih, karena kekalahan timnas Inggris dini hari tadi ya makin berasa berat Senin ini. Oke, langsung kita tanya. Berarti Alika, Anda ini mendukung Inggris di laga final kemarin ya berarti? Oh tidak, saya dukung Albania. Saya remove ya Anda. Ya dukung Inggris dong, pakai ditanya. Oke. Menurut Anda ini kekalahan yang wajarkah atau memang harusnya bisa menang atau seperti apa? Anda melihat match-nya seperti apa? Tapi kayaknya Anda tidur kayaknya ya. Jangan dibuka dong. Oke, Saya nonton replaynya. Lihat pertandingan Ya. tadi malam. Sebenarnya kalau dari awal serunya laga ini tuh sebenarnya bukan karena jalannya pertandingan aja ya, tapi tajuknya tuh menarik menurut saya tuh, karena sebelum mulai tuh obrolannya adalah apakah Inggris menang atau sepak bola yang menang. Wah, maksudnya gimana? Itu aja. Bang Messi. Wah, saya bukan Messi dong. Maksudnya ya ini tuh kayak semua orang berpihak kepada Spanyol gitu, sebuah apa nama sebutannya football lovers mungkin ya. Penikmat sepak bola tuh hampir semuanya mendukung Spanyol gitu, yang mana berarti Inggris itu sebenarnya udah dijadikan minoritas lagi kan, pokoknya yang tidak diunggulkan lah. Makanya apalagi kan dari track record di turnamen juga Spanyol itu menang 7-1 bersih loh di semua laga di Euro ini. Sedangkan Inggris kan terseok-seok, menang tipis, menang dengan drama penalti. Makanya kayaknya emang semua hasil akhir pun akan ada di Spanyol gitu juaranya. Jadi sebenarnya kemenangan Spanyol sudah Anda perkirakan juga ya kalau di atas kertas ya? Betul, karena kan kalau fans Inggris itu cuma bisa berharap sama Tuhan dan berharap Lamine Yamal tuh kepleset gitu kemarin. Oh, itu beda-beda. Kalau kepleset biasanya di liga kompetisi resmi. Jadi padahal jagoan Anda nih, Anda kan fans Chelsea. Jagoan Anda ini sudah sempat memberi harapan. Cole Palmer golnya bagus, sudah sempat memberi harapan. Taunya ya golnya pun bukan gol kebetulan, gol taktik, gol open play. Jadi sepertinya sulit juga dibilang Spanyol ini menang yang kebetulan ya. Betul, tapi emang itu sih ternyata walaupun tadi prediksinya kayaknya Spanyol akan menang mudah, Inggris ternyata memberi perlawanan, soalnya pertandingan justru berjalan bukan seperti Inggris yang kita lihat di babak-babak sebelumnya gitu. Mereka tampil solid, apalagi dengan perubahan bukan solid yang itu. Apalagi dengan perubahan line up di lini belakang, Trippier digantikan Shaw. Itu kemarin tuh Lamine Yamal sama Nico Williams tuh beneran kayak gak bisa bergerak. Kunci di awal-awal ya. Iya, di babak pertama. Kalinya kunci terbuka, Lamine Yamal langsung memberikan assist. Betul. Itu juga lepas dan gol. Zulfikri Satria Ijo wasit VAR. Udah kamu Alika kebanyakan ngomong. Oh maaf. Saya kan baru pertama nih, saya bingung nih. Zul, gimana overall pertandingan tadi malam? Spanyol memang layak menangkah atau gimana? Kalau ngelihat dari jalannya pertandingan, menurut gue ya memang Spanyol pantas menang ya.
kalau dilihat dari keseluruhan turnamen ya kayak tadi udah dibilang sama Hooligan Cipacing itu satu kan memang Spanyol dominan 7 pertandingan 7 kali menang 14 gol kalau nggak salah terbanyak sepanjang sejarah satu gelaran Euro. Sementara Inggris ya imbang gol menit akhir adu penalti. Cuman gua itu lebih ke bukan senang Spanyol juara tapi gue lebih senang karena Inggris gagal juara. Lebih tepatnya sih kayak gitu. Kalau komentar untuk pertandingan final semalam, sama gue tuh sangat memberikan kredit ke ini nih ke si bapak mana? Tangan lu bisa? Oke. Nah, ke bapak satu itu bisa dibilang menamatkan sepak bola bersama timnas Spanyol ya, U19 Piala Eropa, U21 Piala Eropa, Nations League dan Euro. Udah berhasil meraih gelar dan gue senangnya si bapak itu bisa membuat tim itu kayaknya nggak ada pemain yang inti menurut gue karena kayaknya dia membangun sistem yang pemainnya semuanya cocok di sistemnya. Jadi siapapun yang main secara kualitas pasti ada perbedaan tapi nggak yang jomplang banget kayak misalkan siapa ya? Kayak misalkan ya Luke Shaw di Inggris gitu nggak main ditempatin sama Trippier kan kelihatan kualitasnya. Soalnya coba perhatiin deh waktu awal-awal si siapa ya yang Pedri cedera ternyata ada Dani Olmo yang bisa isi perannya. Terus kemudian di semifinal kalau nggak salah si back tengahnya tuh si yang nomor 3 siapa namanya? The yang naturalisasi dari Prancis itu. Sama Simsisiu. Iya. Salah. Oh ini Lenormand bisa suspend waktu lawan Prancis kalau gue nggak salah semifinal atau perempat final ya. Masuk Nacho Fernandes ya nggak beda jauh. Bahkan jauh sebelum itu Cucurella yang lebih dipilih jadi back inti di kiri dibanding Grimaldo yang main di Leverkusen sebagus itu bisa dapat gelar tapi ya dia membuktikan dia membangun sistem dengan pemain-pemain yang cocok gitu. Jadinya ya Spanyol ya itu hasilnya perfect di Euro 2024. Memang kalau ngomongin solusi jangka panjang tuh masalahnya memang biasanya di sistem. Wah. Sistem apa? Iya. Enggak. Nah, saya ini yang satu menarik nih kayaknya pendapat si Harry Kane nih. Ini Harry Kane, namanya Harry Kane. Ini Harbiu ini sebatas kutukan Harry Kane kah atau memang ini menjadi awal baru yang gemilang bagi timnas senior Spanyol untuk kedepannya? Gimana Pak Harry Kane Anda melihatnya? Ya baik, Harry Kane ini membuktikan dia adalah sosok yang kalau di final malah jadi Haryanto Sapari. He's not a big game player. Bukan. Kalau Inggris tuh cuma kelihatan pemainnya itu memang ini menurut gua nih semoga nggak kontroversi atau kayak kontroversi. Inggris itu pemain yang isi pemainnya terlalu dibesar-besarkan saja gitu. Tapi begitu overrated. Kayaknya harganya nggak sebagus itu. Ya memang kalau bisa dibandingkan dengan pemain lain bagus juga. Jude Bellingham ya bagus. Cuma kan kalau di Madrid dia tandemnya udah padu juga enak kan ada si Tony Blank. Terus bukan Toni Kroos dong. Benar. Tony Hawk. Terus di siapa namanya Declan Rice biasa aja di di timnas. Yang menonjol terus Phil Foden lagi nih di sepanjang Euro dia ini agen James Bond dia ini 007 ini 0 gol 0 assist tapi 7 permainan gitu. Nggak ada kontribusinya Phil Foden padahal di Manchester City kan kita tahu dia ya jangan-jangan kalau di Manchester City ya memang peran dia terbantu sama pemain-pemain canggih lainnya Pep Guardiola kan.
Ternyata ditandemin sama pemain pilihan Southgate nggak cocok. Terus Bukayo Saka lumayan lah ya, ada kontribusi. Jude Bellingham juga lumayan, cuman gue sih ngerasa dia terlalu ini ya, terlalu ngerasa Ambisius. dirinya Pygmy banget ya. Iya bener. Kayak dia kayak ngerasa diri tinggi badan, emang tinggi sih. Iya. Ya. Dia ngerasa lebih besar dari tim. Gue ngeliatnya gitu. Sejak dia mungkin punya banyak prestasi di Real Madrid, dia ngerasa dirinya paling penting di tim, dan itu terwujud dalam permainan tadi malam tuh. Keputusan dia itu kebanyakan megang bolanya kelamaan, beneran dah. Jadi kayak Padahal megang bola sebentar aja udah handball ya. Dia kelamaan. Benar. Makanya, padahal dia bukan kiper, ya ampun. Makanya. Bukan dia, Bang. Maksudnya Jadi, ini. Gitu. Menurut Anda pemain-pemain Inggris itu di timnas tidak diutilize dengan baik ya, termasuk mengutilize diri sendiri, nggak punya motivasi untuk bermain dalam satu sistem gitu ya? Nggak mau kolektif, ya benar. Saya setuju Bang, nggak mau menjadi suatu bagian dari tim. Oke lanjut. Nah kalau masih di Mutohari nih, Saya sekalian, kalau dari laga semalam yang menurut Anda kunci atau yang layak man of the match siapa? Kalau dari Inggris laga semalam banyak laga lah pokoknya. Kalau dari Spanyol tentu man of the match ya, dari Spanyol. Gue pilih Dani Olmo sebenarnya. Dani Olmo tuh dia pegang bola tadi malam itu, posisinya itu selalu berada di posisi jantung loh. Maksudnya dia tuh jadi posisi AMC yang nggak mundur. Dia ada di depan kotak penalti, di belakangnya si Morata, terima bola, dan dia setiap kali bola ke dia itu ya mungkin 80-90% terdeliver ke tim yang lain, padahal posisi dia itu posisi yang gampang banget dipres gitu. Tapi jadi kayak pengalih perhatian yang canggih. Kemudian juga ada penyelamatan gemilang kan dari tendangan sudut ketika skor udah 2-1. Kalau misalnya 2-2 kan bahaya Inggris nih. Masuk perpanjangan waktu atau penalti, Inggris tuh mungkin lebih unggul karena punya komposisi mental yang lebih bagus kelihatannya, karena secara rata-rata Spanyol muda lah pemainnya. Dan Daniel Olmo ada di posisi dan waktu yang tepat. Yes. Krusial itu penyelamatan di corner kick itu tuh. Al Nugraha, siapa yang mau Anda nobatkan pemain terbaik di laga final semalam? Kalau saya sih emang agak sedikit bias ya, karena saya fans Chelsea. Tapi emang Marc Cucurella tuh layak dinobatkan sebagai underdog di timnas Spanyol sih. Jarang disorot tapi efek. Betul. Oke. Dan asisnya di gol kedua itu asis yang penting. Cakep banget. Betul. Berarti kalau Alika Cucurella layak menjadi man of the match ya, karena kan kalau tidak ada asis tidak ada gol kedua pastinya. Ya, dan menurut saya dia konsisten sih sepanjang pertandingan, bahkan di laga-laga sebelumnya sebagai back sayap back kiri tuh dia lari ke depan ke belakang menjaga, walaupun emang terlihat ringkih ya, apalagi di duel bola-bola atas, tapi tetap aja yang diperlukan kan emang semangat juang sampai akhir gitu. Itu kan asisnya tuh di menit 80, yang mana suara udah lengah kali, gak akan menyangka ada asis seperti itu gitu buat penyerangnya. Siapa? Saya lupa yang digolin tiba-tiba. Analisis Cipacik. Zabal. Mikel Oyarzabal yang golin. Jabal itulah. Dimana pas dia masuk sebagai pengganti agak ragu gue sama mukanya, masa gini mau gol. Salah gak? Mukanya kuyu. Zul, siapa boleh pemain, boleh pelatih, kalau emang lu ngerasa pelatih yang punya andil besar, siapa tadi malam yang emang berjasa buat kemenangan Espana? Kalau buat Spanyol, gue sih sepakat sama UEFA sih, tetap Nico Williams, karena terlepas dari kebodohan Kyle Walker sepanjang Euro ya, dia bisa mengeksploitasi Walker yang mungkin udah mulai melambat, konsentrasinya juga nggak terlalu siap di gol pertama kan, dan dia bisa memanfaatkan Lamine Yamal ketemu nih kunciannya.
show kan. Tapi ya Williams bisa untungnya nggak ikut-ikutan gitu loh, nggak ikut-ikutan mainnya jelek dan nggak ikut-ikutan dikunci sama Walker. Terus kalau dari Inggris itu sebenarnya yang patut diapresiasi itu Jordan Pickford sih. Kalau diperhatiin di babak kedua itu ada banyak peluang-peluang yang save. Peluang-peluang Spanyol yang sebenarnya bisa jadi gol, cuman entah karena positioning yang bagus atau tendangannya pemain Spanyolnya yang mengarah ke tengah, tapi tetap dihitung save. Jadi pertandingan finalnya bisa seru sampai 90 menit gitu, nggak yang udah menit 60, 65, 70 udah selisih 2 gol tuh pasti akan beda, gregetnya nggak sampai habis lah. Selain save untuk shot on goal juga keputusan Pickford terbang untuk mukul bola segala macamnya menurut gue tadi malam. Iya, betul. Yep. Nah, ini kita beralih ke masa depan ya. Menurut lu Jul, banyak orang kan ngelihat ini Spanyol kayaknya era baru nih, skuad yang humble, jagonya bukan karena dia satu semua, tapi mereka lebih ke mainnya bener-bener kolektif football. Emang sistemnya, menurut lu ini jadi era baru untuk Spanyol nggak sih, Mas? Meninggalkan keemasan tiki taka dan pemain kelas 1 ini, menurut lu ini Spanyol era baru nggak? Kalau buat kita yang kenyang menyaksikan dominasi Spanyol ya 2008, 2010, 2012 itu kan ya Barcelona banget ya, karena hampir semua lini ada pemain Barcelona gitu. Cuman kemarin gue dengar satu kalimat dari komentator pas lagi nunggu perayaan itu, kayaknya komentator dari RCTI dia ngomong kayaknya ini Spanyol emang harusnya pelatih yang udah tua gitu, karena 2008 itu Luis Aragonés, Euro 2010 itu Vicente del Bosque, kok kayak bayi namanya ya? Bukan Bosque dong. 2010 Vicente del Bosque, terus 2012 juga, terus habis itu kayak udah selesai kan 2014 babak belur, 2016, 2018, 2020 sampai akhirnya sampai akhirnya si Luis de la Fuente ini ditunjuk jadi pelatih. Gue pun kayak ini udah pemainnya nggak jelas, pelatihnya siapa gitu. Nah, tahunya harus diakui kan, harus diakui saat Euro mulai kemarin itu mungkin Spanyol tuh urutannya ada di bawah Inggris, Jerman, Prancis, bahkan Portugal untuk favorit juara, tapi ternyata dia bisa membuktikan. Nah, jadinya dengan step-stepnya dia dari U19, U21, kemudian timnas senior juga udah bisa dibawa jadi juara dengan pemain yang tadi Harbi udah bilang ya, pemain rataannya tuh masih muda-muda banget lah. Lamine Yamalnya baru punya KTP itu. Baru ulang tahun kan 17 tahun. 17 tahun. Ini ulang tahun dia ke 17. Ya. Belum ke Disduk Capil itu. Belum. Soalnya baru banget. Belum lagi kalau Blanco-nya nunggu kan, belum dapet itu. Wah. Ini di Spanyol, bukan di mana? Ya. Ya, jadi kalau era barunya Spanyol bisa dibilang seperti itu karena komposisi paling ya jadinya kayak cuman bongkar pasang aja, kayak misalkan Dani Carvajal gitu di bek kanan, mungkin harus dicari bek yang harusnya ya umurnya mungkin 25, 26 gitu yang memang bisa dipercaya gitu. Kayak Rodrigo secara usia ya udah lumayan lah, tapi cara dia bermain itu kan bisa sampai di umur 34, 35 kalau dia mainnya kayak gitu doang masih bisa lah. Sama paling cari pengganti Morata untuk jadi untuk jadi goal getter yang lebih menjanjikan lah. Okay. Apalagi dia dua wingernya tuh sampai Euro 2032 pun mungkin kayaknya masih bisa main mereka. Lamine Yamal masih. Iya kan, 8 tahun lagi masih bisa main. Betul. 8 tahun masih, 16 tambah 8 aja baru 24, bro. Betul. 20 tahun lagi. 25, 26 masih usia emas kalau nggak overuse. Kalau nggak overuse kayak Pedri dan Gavi di Barcelona ya. Yang bikin mereka jadi rentan cedera. Jadi ya ini kalau pertanyaannya apakah ini bisa jadi era baru Spanyol di luar tiki taka, menurut gue iya.
dengan filosofinya Luis de la Fuente sendiri gitu. Possession tapi bukan possession yang cuman ada di garis permainan sendiri, tapi possession buat nyerang gitu. Oke, nice. Betul. Jadi ketika sistem itu udah berjalan bagus, sebenarnya bongkar pasang pemain udah bukan jadi prioritas ya. Maksudnya udah bukan jadi isu. Sama aja kayak ya kalau misalkan di basket, misalnya kita Spurs dengan Popovich. Betul. Namanya kalau yang bola ya lihat Manchester City-nya Pep Guardiola aja. Iya sih, betul. Siapapun yang main selama dia udah ngerti sistemnya seperti apa, pelatihnya mau main kayak gimana pasti bagus. Oke. Harry Kane. Kalau tadi masa depan Spanyol, Inggris, apakah ini menurut gua final tadi malam tuh kesempatan terakhir Inggris lah buat ya kapan lagi, kalau nggak menang sekarang udah lu selesai lah. Gitu. Menurut lu Inggris secara timnas ya, secara timnas selesai apa enggak? Ini kan depan masih ada World Cup, ada Euro lagi segala macam. Kalau dilihat dari skuadnya, kalau dilihat dari sistem bermainnya, gimana nih? Yang pasti orang yang di belakang saya ini selesai. Sudah Anda jadi main Smackdown saja kayak sekarang nih. Gak usah main bola lagi. Karena Anda kayaknya gak cocok untuk juara. Tiap kali final kenapa kalah, saya juga nggak tahu. Warga-warga juga nggak ada yang tahu kenapa setiap kali Harry Kane berpeluang untuk mendapatkan juara gagal juara, pindah ke Munchen yang langganan tiap musim juara, enggak juga. Bisa begitu tuh yang Munchen tuh bener-bener bisa gitu. Mungkin kalau di Smackdown kan kalau Kane itu ya adeknya Undertaker ya, biasanya nomor 2 mungkin jadi Hari Undertaker kali namanya jadinya, biar jadi juara World Heavyweight Championship. Chokeslam dia. Satu kebohongan yang dipercaya semua orang adalah Kane adalah adiknya Undertaker. Benar sekarang sih. Jadi wali kota. Hah? Siapa? Iya, sempat. Iya benar. Ken itu kan udah turun deh. Iya. Udah turun ya? Iya, California. Antara wali kota atau gubernur. Iya itu. Bentar lagi diganti Marcel Widianto kan nih. Wah, bukan, beda dong. Beda daerah. Saya tahu kalau arahnya ke sini pasti. Tapi menarik sedikit nyautin tadi Harry Kane yang udah di Jerman pun, udah di Bayern Munchen pun tetap nggak bisa dapat gelar juara untuk tim atau klub. Itu kalau kalian sempat baca itu ada statement Dani Olmo sebelum final. Betul. Kane sudah pindah ke Munchen tapi nggak juara. Gua tuh jadi salah satu yang melanjutkan kutukan Kane, dan kutukan itu nggak akan berhenti sampai situ doang. Dan dibuktikan sama Dani Olmo dan Spanyol di Inggris bahwa Kane tetap jadi cures gitu, tetap jadi kutukan. Begitulah. Keren. Sebelumnya juga kalau mau motong dikit, tadi soal Cucurella, Gary Neville tuh bilang sebelum match itu salah satu sebelum Euro mulai salah satu faktor kalau Spanyol tidak akan maju adalah Cucurella katanya. Nyatanya Cucurella yang memberi assist untuk kemenangan Spanyol tadi malam. Jadi emang pundit-pundit Inggris tuh. Berarti emang mulut-mulut orang Inggris tuh terlalu jumawa. Makanya kenapa background gua Amerika sekarang, karena jangan-jangan istilah football ini akan semakin pudar dan lambat laun akan terganti oleh soccer. Berarti kalau soccer, federasi internasionalnya namanya FIFA. Bukan sisa ya? Bukan sisa, kalau sisa di kafe Arab. Bukan dong. Kalau sisa tuh yang ini yang nggak pakai filter tuh, si Samsu. Ji Samsu dong. Ayo dong, nggak dapet lagi. Ayo dong, Ayo dong. Sisa apa nih sisa? Aduh. Pikir enak jadi pembicara kayak ginian, nah. Beban dong. Pura-pura ngelek aja, Al. Lu pikir kita nggak main humor gini? Enggak. Saya nggak ada, saya nonton episode kemarin ini. Ayo sisa apa? Sisa itu kalau kita mau keluar negeri. Sisa tuh kalau mau keluar negeri ke Inggris pakai sisa. Boleh. Oke. Sekarang kita mundur lagi. Euro 2020 telah berakhir. Mundur. Bukan Andanya yang mundur, Oh, bukan. Maaf.
bukan Andanya yang mundur tapi timnas jersey Anda yang mundur terus. Nih Waduh. kalau dilihat dari Euro ke belakang nih, ya dibilang seru juga nggak seseru World Cup kemarin, dibilang nggak seru juga sebenarnya banyak hal yang jadi omongan juga, so-so lah. Tapi best moment kalian apa sih? Entah itu gol, entah itu ya apapun lah best moment. Kalau misalkan dari Alika nih best moment di Euro 2024 apa nih? Kalau best moment sih saya sekalian satuin sama best goal di Euro 2024 ini adalah golnya Bellingham lawan Slovakia. Salto bicycle kick yang sebenarnya kan itu bisa berakhir di sana gitu, harapan football coming home ini. Kalau misalnya Bellingham tidak kesurupan Tsubasa waktu itu. Iya sih, ya setuju lah itu gol. Ya. Ya, dan itu menurut saya yang juga mematik percaya diri para pemain Inggris gitu. Walaupun emang penampilan mereka jelek, tapi penampilan skill individu mereka tuh mungkin bisa membantu mereka ke final setidaknya. Oke, ya masuk akal sih. Kalau memang nggak ada gol itu memang bisa aja berakhir di situ ya Inggris ya. Betul. Oke, kita beralih ke Zul, best moment Euro 2024. Best moment Euro 2024 ya ketika Morata angkat piala sih, karena lagi-lagi ya gue di awal bilang Euro, gue selalu menjagokan Portugal kalau di kompetisi Eropa. Tapi dengan kondisi Ronaldo yang seperti itu dan Jerman mainnya luar biasa di pertandingan fase grup, gue menjagokan Jerman sebenarnya buat jadi juara. Tapi kok makin ke babak akhir, ini kenapa sih Inggris ini nggak kalah gitu. Jadi ketika dia kalahnya di partai puncak, ya itu best momennya, karena lagi-lagi gue bilang gue bukan seneng karena Spanyol juara, tapi gue lebih seneng karena Inggris yang gagal juara gitu. Best momennya ya kalau didetailin lagi, best momennya pas si Oyarzabal cetak gol sih, itu kayak apa ya? Inggris moralnya lagi naik setelah menyamakan kedudukan. Gue udah bersiap. Aduh nih begadang lebih lama lagi nih, dan tiba-tiba menit 88. Kenapa ya segituan lah menit 88. Cucurella kayak nggak niat lah itu passing, kayak crossingnya juga terkesan asal, tapi ternyata nyampe di kakinya Oyarzabal dan cuma disontek gitu aja masuk. Itu best moment nih. Best moment Euro 2024 buat gue. Dan di akhir banget ya, top. Tapi sebelum bola ke Cucurella itu. Iya, sekarang ke Harbiu. Biu, best porn star siapa, Biu? Bukan. Jangan dong. Pakai headset gue nih, kagak kedengeran sama orang rumah. Oh, iya. Kalau saya sih bukan kamu. Oh, kirain mau jawab itu. Harbiu, best moment. Nggak ada yang terlalu ikonik sih ya, paling tadi yang disebut-sebutin juga udah oke tuh, masuk kriteria best moment lah. Cuma nggak ada yang membekas kayaknya. Jadi 3 tahun 4 tahun lagi ketika orang lagi ngomongin Euro tahun 2024, kayak gue udah lupa dah cerita tentang Euro 2024 ini. Yang gue tahu cuma Spanyol juara gitu. Nonton gue finalnya. Cuma kayak ya gitu lah. Paling nggak ada sih, paling pemain muda Spanyol aja udah nih jadi highlight gue nih. Keren Spanyol. Begini gitu pertanyaannya gue rubah. Di Euro 2024 ini siapa yang lo jadi suka nih sama dia gara-gara Euro 2024 bisa main, bisa pelatih, yang asalnya ya mungkin nggak masuk radar lo atau lo cuma sekedar tahu, sekarang nih dari Euro 2024 nih lo jadi impress nih. Dani SD yang impress. Dani Olmo. Dia Dani Beler ya, Bu? Bukan. Mukanya mirip ini, mirip Cole Palmer katanya. Kalau di sebelah-sebelahnya. Mirip benar. Perangainya mirip siapa? Zinchenko. Mirip kalau di sebelah itu Cole Palmer. Tapi ini ini orang kayak dari arah antah berantah gitu kan. Biasanya orang mau pakai nomor punggung 10 di timnas Spanyol itu kok nggak dari Barcelona ya, dari Madrid kan. Dari RB Leipzig. Wih. Siapa dan dia? Iya, dan yang lebih menariknya dia bukan pilihan utama kan, karena dia cadangannya Pedri. Itu dia rezeki juga sebenarnya masuk ke line up. Lu tahu nggak kenapa Pedri nggak main langsung tadi?
Kenapa tuh? Lagi jualan nasi goreng di Sayang. Pedro. Itu Pedro. Itu Pedro. Oke, salah. Itu Oke. itu internal. Kalau Ijul Semoga nih, yang nonton Ijul. orang Nangor. Ijul di Euro ini yang lu jadi impress siapa? Yang dari asalnya lu biasa aja tuh lu jadi suka gitu. Gue Fabian Ruiz. Fabian. Karena gue sempat bahas di episode yang sama Aji waktu itu, nggak ada yang nyangka Fabian Ruiz itu ternyata bisa sevital itu perannya di Spanyol. Ternyata Napoli bisa bagus karena Fabian Ruiz gitu, dan sampai akhirnya dia dibeli PSG kan, dan dia membuktikan dia main sama Rodrigo ternyata saling komplimen satu sama lain, terus juga apa kalau tadi bahasanya Alika daya juangnya ya bisa dilihat gitu, Fabian Ruiz kemana-mana gitu. Jadi yang tadinya kayak gue tahu Fabian Ruiz gelandang bekas pemain Napoli, sekarang gue nggak tahu di mana gara-gara Euro. Jadi tahu ini pemain jago nih. Ini emang pemain bagus gitu. Oke. Alika, kalau Alika siapa yang lu suka tapi nggak pernah bisa dimiliki? Aduh, tolong ya. Aduh. Kasuat-suat nih. Kalau gitu backgroundnya ganti nih, backgroundnya jadi KKN. Wah, jalan berbolong nih. Oke. Siapa Al? Yang Internal. Gak usah jawab Cole Palmer atau Cucurella lah, gua kick. Ya, sebenarnya emang pada akhirnya karena timnas lain tidak memiliki pemain yang semenonjol Spanyol, jadinya ya emang harus pemain Spanyol sih. Bukan, itu ada yang sempat VAR kan, itu best moment. Siapa? Maksudnya Prancis gak ada yang bagus, Jerman mungkin adalah beberapa, tapi pada akhirnya saya harus memilih Lamine Yamal sih. Yang tadinya tidak ada di radar saya, Spanyol punya winger muda yang 17 tahun, udah angkat Piala Euro, walaupun ya Torik 2 bulan udah haji ya, masih kalah. Ini udah over news ya, maaf ya, saya. Tapi menurut saya, apalagi kalau misalnya dia bisa bertahan di Barcelona, tidak terayu oleh bujukan tim-tim besar di Inggris atau dimanapun, saya yakin masa depannya cerah nih. Lamine Yamal. Ya saya rasa sih Lamine Yamal ditahan lah di Barcelona sampai 2-3 tahun karena Barcelona sekarang nggak punya icon juga, nggak punya harga diri juga. Lamine Yamal sepertinya secara bijaksananya ditahan dulu ya di Barcelona untuk berkembang di sana. Mau dikasih nomor 10 loh itu dia. Sekarang nomor berapa sih di Barcelona dia Lamine Yamal? 27 karena dia hitungannya masih pemain junior kan. 10-nya Pedri ya? Apa? Barcelona. 10 Ansu Fati. Tapi Ansu Fati dipinjemin ke Brighton kemarin. Ya. Bingung nih gue nih. Kalau bisa. Jujur banget, moderatornya jujur banget. Kita tanya moderator sekarang. Boleh. Best moment apa? Pak, best moment. Football no soccer yes. Best moment sebenarnya nggak ada yang istimewa. Ya yang kalian sebutin 3 tadi istimewa, tapi sebenarnya salah satu best moment gua di beberapa pertandingan terakhir sebenarnya gol Cole Palmer tadi pagi sih sebenarnya, karena itu ngebuat Inggris tidak kalah dengan loser banget gitu, dalam artian lu nyetak golnya juga bukan gol luck gitu, dan golnya kayak menciptakan harapan gitu. Karena gue kan sebagai netizen aja ya, timnas gue nggak ada yang suka banget, nggak ada yang benci banget. Sebenarnya gue hati kecil gue tuh pengen Inggris menang tadi malam, karena gue udah bahas di episode lalu sih, karena kalau Inggris menang terus Harry Kane dapat gelar tuh ada banyak anomali yang terjadi, dan itu biasanya di sosial media menjadi bunga-bunga yang seru dibahas dan itu trendingnya lama, karena gue kan emang lebih suka sosmed daripada bolanya emang. Tapi ngomongnya nggak usah sambil gitu dong. Induster. Iya, jadi sebenarnya tadi pas Cole Palmer golin dia kan, maksud gue bener-bener Cole Palmer banget tadi tuh pas golin tuh, bener-bener padahal Inggrisnya nggak di puncak di Cisarua, tapi dia gini. Betul.
Tuh, jadi ya Harbiu. Kenapa Saya interupsi? boleh, mumpung mungkin belum ada tema, saya boleh lempar Boleh. ini. Wah, Ini lempar diskusi aja, lempar diskusi. Boleh. Ini menurut kalian apa namanya bola final tadi malam itu mengingatkan pertandingan antara Barcelona lawan Madrid di era Mourinho lawan Pep enggak? Tadi malam. Gua ngerasa ada irisan-irisan gitu. Bagian mananya, Biu, yang menurut lo Iya, ada? bagian mananya? Di mana apa namanya Inggris itu ngandelin bola rebutan di tengah. Inggris tuh berarti apanya nih? Siapanya nih? Real Madrid. Mourinho ya? Ya, Mourinho. Inggris Mourinho, Spanyol Pep. Cuma memang tadi nggak terlalu tiki taka sih posisi, main position tapi direct. Jadi kayak gue ngeliat satu-satu kali ya. Spanyol itu gue lihat mainnya itu sabar, dia main banyak back pass tuh banyak tuh. Tapi begitu kelihatan pemain Inggris nggak sabar, direct pass dia ke depan tuh selalu akurat. Nah itu ngacak-ngacak banget tuh posisinya. Begitu kaki bola sampai ke Williams, udah serem dah tuh posisinya. Bahkan dari babak ke-1 walaupun ada gol. Inggris gue lihat ngandelin bola-bola yang dilempar ke tengah, terus di tengah orang suruh rebutan, berharap pemain Inggris yang dapat karena mungkin secara postur fisik kuat kali pemain Inggris gitu. Tapi ternyata enggak juga. Gue ngeliat siapa nih? Maimunah lah, enggak unggul. Maino. Enggak unggul juga dia untuk ngerebut bola. Jadi ini gue ngelihat ini kayak Madrid zaman Mourinho nih, ngandelin bola 50-50 aja gitu di tengah gitu. Hampir. Nah sementara Spanyol ngandelin penguasaan bola walaupun skemanya agak beda antara Pep sama si botak yang di belakang Pak Ijel itu ya. Karena namanya siapa sih Jel? Dia Jel? Nggak terkenal. Iya. Motor siapa itu? Oh itu saya maaf di luar. Hooligan Cipacing mulai keluar di jam segini. Padahal belakang gue tembok. Ini Biu, Di luar ini. apa bedanya Pep Guardiola sama pemerintah Indonesia, Biu? Wah, Ini. Nah, ini nih. Ini. Gua sampai maju nih. Apa tuh? Nggak tahu Pak. Gue tutupin dulu biar dia nggak denger nih. Ya, Kalau Pep Guardiola itu mengandalkan apa? Penguasaan bola. wah, penguasaannya kayaknya udah ngeri. Terus. Nah kalau pemerintah Bosan yang itu. ngatain apa tuh? saya tutup dulu di muka saya tutup dulu. Takut di bawah. Kalau pemerintah Indonesia ini mengandalkan penguasaan aset dan sumber daya alam, tapi masyarakatnya tidak makmur. Wah, berat. Aduh. Gue ngomongnya kayak pemain bola lagi ngomong ke ini nih, ngomong strategi gitu. Nggak Tahu Lagi pakai beatbox. bahasa apa kayak Vini Junior. Iya, kayak Muhammad Salah. Gue coba itu deh. Kalau Arbi tadi kan lebih melihat di pertandingannya mengingatkan Kemarin. dia ke Barca apa namanya Madrid. ke era El Clasico siapa Pep lawan Mourinho ya. Kalau gue sih nggak ngelihat itu Biu, karena mungkin El Clasico zaman mereka itu tidak secara siaran tuh kita agak susah kayak dapet ya zaman dulu ya untuk ngelihat paling ya cuma highlight aja, betul. Cuman gue kan dari tadi kayaknya komentarin Spanyol ya, gue mau ngomentarin Inggris. Ya Inggris. Gue baca di Twitter ya, pandit Twitter lah, pengamat di Twitter ada yang bilang dia memainkan pemain yang sebenarnya nggak bisa terlalu build up dari bawah, kecuali John Stones mungkin. Terus di posisi gelandang dia memainkan gelandang bertahan yang di level klubnya dia tidak menjadi gelandang bertahan sebenarnya, karena Declan Rice di Arsenal itu lebih banyak jadi box to box. Terus Media dia bukan. Tuh. Dan yang paling fatal keras kepalaan si Southgate untuk tidak memainkan Cole Palmer itu. Betul. Itu fatal banget sih. Dia lebih memilih
tetap memainkan Bellingham dengan segala sorot media ke dia. Bukannya gue berharap Bellingham dicadangin juga sih, justru yang gue berharap dicadangkan adalah Kobbie Mainoo mungkin ya. Mainunya nggak usah main, Bellinghamnya jadi central midfield. Jadi yang 3 pemain di belakang Harry Kane itu ya Palmer, si Saka, sama Foden. Iya. Itu menurut gue seharusnya dia berani berjudi di situ. Dan yang ternyata di grup kita bual bola ini ya, ada teman kita yang ngasih info, ternyata ini yang bisa kita bahas juga nih, ternyata Bellingham itu kata media The Athletic on Bellingham having no friends in camp and being disliked by England. Wah. Ini kan apa ya, kayak masalah klasik di tim Inggris sebenarnya menurut gua. Kalau ya pasti adalah. Dan itu bukan cuman dari dan itu bukan cuman dari internal mereka. Maksud gua gini, media-media di sana ketika ada pemain yang nggak perform dan itu dari klub besar gitu, let's say United, Liverpool, itu akan digoreng habis-habisan. Terus ketika Inggris kalah atau main jelek, fanbase mereka di sosmed itu pun akan saling menyerang satu sama lain gitu. Jadi mereka bukan mendukung timnas Inggris, tapi mereka mendukung pemain mereka yang ada di timnas Inggris. Dan jagoan masih betul. Yes, dan betul. Itu sangat mengganggu kalau gue kayak ya Spanyol ya, mungkin kita nggak banyak nge-follow fanbase tim Spanyol ya, mungkin dari kendala bahasa, tapi nggak tahu ya, kayaknya gue nggak melihat pemain Madrid itu fans Madrid itu tidak suka sama Lamine Yamal. Gue nggak melihat fans Barcelona itu tidak mengakui Dani Carvajal itu main bagus gitu. Sementara kalau di Inggris kan ya nikmatin aja sekarang ngelihat kayak misalkan Saka buang peluang, fans MU pasti akan bla 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 bla. Kayak tadi Foden dibilang Harbiu agen 007 James Bond 007 ya, itu digoreng pasti sama fans Arsenal, fans United, fans Liverpool. Jadi mereka nggak mendukung timnas secara satu kesatuan gitu. Kurangnya di situ. Gue tahu solusinya, Jul. Apa tuh? Liganya harus jelek kayak Indonesia. Kita nggak tahu siapa namanya, siapa pemain Indonesia. Asnawi Indonesia klub mana nggak terlalu tahu kita. Ya, soalnya Asnawi tidak main di Liga Indonesia sekarang. Nggak, dulu sebelum keluar kita nggak terlalu tahu. Pratama Arhan di mana nggak terlalu tahu. Karena liganya jelek. Karena PSSI-nya begitu. Karena pemerintahnya korup. Oh, udah cukup. Enggak kesana dong. Jauh. Nggak ada suara motor lagi apa? Nggak ada dong. Oh iya, nutupin itu sensor ya. Kan kalau ada lagi berarti kita udah disabotase ini, udah diintai. Saya dong. Harju raise hand WhatsApp you. Sebelum gua, mungkin Alika punya pendapat juga mungkin dari. Kalau saya sih tadi karena kita tadi kan bahas masa depan Spanyol. Saya masa depan Inggris nih. Kalau misalnya masih mempertahankan Southgate sampai kontraknya berakhir. Suram sih. Suram ya. Betul, karena menurut saya tadi kalau sedikit bahasanya Cole Palmer, kemarin tuh sempat ada bahasan Southgate substitution masterclass. Karena dia kayak mengganti pemain-pemain krusial di menit-menit akhir dan berbuah hasil. Menurut saya itu bukan masterclass karena ya emang harusnya yang dimainin dari awal pemain yang dicadangin itu. Ini dia. Canggih. Ada kekeliruan dari fans Inggris yang Southgate ini pelatih yang luar biasa, sangat responsif. Menurut saya emang ini mah emang pelatih bodoh aja udah. Stupid. Kalau bahasa Inggrisnya. Menurut saya dia tadi benar, Cole Palmer itu harusnya dimainin di starting line up 2-3 laga sebelum final lah. Karena menurut saya ketika lihat Saka sama Foden gak perform, kalau Bellingham ya susah. Cole Palmer itu bisa main di posisi sayap sebenarnya. Dan Foden sebenarnya harusnya ngisi posisi Bellingham gitu. Apalagi sayapnya kan juga masih ada Eze sama saya lupa satu lagi. Jarrod ataupun Bowen masih bisa main. Dan keras kepalaan dia masih mempertahankan Harry Kane tanpa memberikan waktu cukup untuk Oli Watkins sama Ivan Toney itu menurut saya kesalahan terbesar juga sih.
Karena ya seperti kata Harry Kane cabang Tangerang ini bukan big game player gitu, dan Southgate itu adalah kayak pemain PES 2011 yang dia main Inggris jago-jagonya pakai 4-3-3 formasinya. Di 2024 dia masih kekeh pakai 4-3-3 itu, padahal pemainnya semuanya berbeda gitu. Karena dia cuma tahu formasi, main pakai formasi itu, dia tetap akan main itu gitu. Sedangkan pemain-pemain dia sebenarnya nggak bisa adaptif ke strategi yang seperti itu. Ngeri banget Alika tadi ngomong. Menurut Alika nih, Inggris baiknya dipegang pelatih yang modern football atau misalkan kembali ke pelatih tua untuk ngebentuk lagi core filosofi bermain. Pelatih seperti apa yang gantiin si keras kepala itu? Mungkin masalahnya benar harus mengganti pelatih yang punya yang bisa mengalahkan ego pemain-pemain bintang di Inggris dulu sih. Mau itu agak tua atau misalnya lebih ke mungkin karismatik juga yang bisa mengontrol. Ya kalau tadi benar masalahnya ada kayak internal pemain antara satu sama lain nggak ada yang nggak suka gitu ya. Berarti emang harus ada pelatih yang veteran, nggak harus dari Inggris, yang bisa ngontrol situasi di ruang ganti sih. Berat memang tugas si FA ini. Berat ya. Enggak, kalau menurut saya Indra Thohir bisa. Indra Thohir lagi. Abah Thohir. Atau Roy Hodgson. Ketuaan itu, Bang. Harry Kane gimana Harry Kane? Iya, ini tadi gue ngeliat apa namanya, bebal sih kayak memang dari Inggris ini, kayak bahkan dari level fansnya tadi kan udah dibahas tuh. Antar fans klubnya aja udah kagak akur gitu, terus dukung Inggris masih aja bendera klub gitu. Mungkin juga bukan orang Inggris juga tuh yang kayak gitu tuh. Mungkin fans Inggris yang atau mungkin fans klub mana, tinggal di negara mana, cuma bisa ngomong bahasa Inggris karena muncul di sosial media, masuk radar juga tuh. Kelihatan ini jadi kesannya kan fans Inggris gitu kan. Nah ini jadi itu bebannya sebenarnya banyak karena orang-orang bisa bahasa Inggris dan orang-orang banyak yang suka klub Inggris, sehingga setiap kali ada pemain Inggris yang kenapa-napa, dia akan ada mengkait-kaitan dengan sesuatu yang dia tahu lah. Misalnya tadi fans Liverpool atau fans Arsenal ngelihat Phil Foden culun, ya udah diinjak tuh Phil Foden, padahal dia sebenarnya mungkin dia pengennya Inggris juara gitu, tapi karena memang ada satu biang kerok dianggapnya Phil Foden culun main di timnas, ya udah diinjak-injak itu. Dan itu mungkin begitu lihat Avatar, dia pakai jersey Arsenal, jersey Liverpool, udah jadi ya nggak terus nah ini mungkin buat sosok pelatih kali ya, emang pelatih yang tangan besi kali ya, yang karena gue ngeliat Prabowo Subianto. Enggak ke sana dong. Oktober dilantik. Udah keburu dilantik. Ya nggak bisa ya. Tadi Alika ngering banget ngomongnya ya. Southgate stupid, dia bilang. Untung bukan rejim tuh Southgate. udah ada mie tukang mie ayam depan lu. Ya paling itulah apa namanya, pelatih yang tangan besi yang bisa bikin orang-orang udah lu nurut dengerin kata gue. Lu ngeliat kok Southgate mukanya gini ya, lu setuju nggak ya? Dari gesturnya aja agak kelemar-kelemar nggak sih orangnya? Kelihatannya dari luar aja gitu ya, kayak misalnya Jude Bellingham tiba-tiba bos gue pengen main bos, iya dah gitu kesana jadinya gitu, kayak nurutan. Iya gue mainin, lu siap, tenang kata lu kan juara Mamad itu. Jadi dari luar tuh kelihatan nggak bisa mengambil sikap yang menyesuaikan. Gue punya sistem kayak gini, ngikut dong, itu mestinya kan. Ini mah enggak, gue mau main, oh iya boleh gitu. Kalau Palmer jadi cadangin, padahal bagus tadi kata Alika kan, ya enggak? Betul. Emang Inggris tuh secara sejarah memang ambisi sama penetrasi global, industrialisasi. Kalau dilihat dari musik aja, dulu kan sebenarnya melalui Rolling Stones dan Beatles kesannya Inggris bisa menguasai belantika musik dunia, tapi ternyata disabet Amerika kan ujung-ujungnya. Sekarang juga mungkin jangan-jangan nih Inggris mulai mau disabet juga nih sama
Asia nih kayaknya. Ntar Indonesia kan harus Piala Dunia nih. Wah benar. Nah, itu omongan orang antuk begitu tuh. Kalau gue Tidak concern dia. Zul ada any thought? ada. Ini tuh. Kalau Southgate harus diganti, iya ya itu kayaknya semua orang yang nonton bola Common kayaknya sense sepakat lah ya. Ya semua nggak bisa dipungkiri lah. Cuman siapa yang pantas ngegantiin itu juga kayak siapa pelatih yang apa ya kurang karismatik apa sih dulu Fabio Capello Piala Dunia 2006 tapi tetap aja Inggris ya segitu aja kan dia di event gede. Gue nggak tahu ya, cuman kalau gue mikirnya mungkin yang harus di stop medianya sih. Media Inggris kurangi memberikan exposure berlebih ke liga mereka sendiri, ke pemain-pemain yang sebenarnya ya kayak Bellingham nggak jago-jago amat sebenarnya. buat gue Bellingham juga nggak jago-jago banget. Belum atau mungkin belum ya, dia yang ketolong aja di Madrid belakangnya ada Toni Kroos sama Luka Modric, Tchouaméni dan segala macam. Cuman yang nggak bisa dihindarin juga uangnya emang banyak berputar dari situ gitu. Iya. Tinggal kalau emang mau berprestasi lebih lagi, ya bukannya Inggris nggak berprestasi ya. 2018 peringkat 3 Piala Dunia. 2021 Euro finalis, kemudian Piala Dunia 2022 tuh dia 8 besar kalau gue nggak salah. Euro 2024 dia finalis lagi. Bukan prestasi yang kurang juga sih sebenarnya, cuman ya karena kiblat sepak bola ada di sana, liga terbaik katanya ada di sana, ya ekspektasinya jadinya mereka ya apapun yang mereka ikuti harus menang gitu, apapun yang mereka ikuti harus juara. Semua pemain yang masuk timnas harus tampil bagus, harus jadi kandidat Ballon d'Or gitu. Padahal mah ya tahu sendirilah, kita sama-sama tahu Inggris ya gitu-gitu aja. Tapi siapa tahu media berhenti untuk mengwangi-wangikan Inggris karena that's how they play gitu loh. Media di Inggris tuh ngebentuk rumor dan media itu menjadi industri sendiri di Inggris. Dan kalau ngomongin industri kan sebenarnya peduli setan dengan prestasi timnas. Yang penting dapur redaksi jalan. Bayangin yellow media aja di mana di negara-negara lain udah pada habis ditekuk, Inggris yang yellow jurnalismenya masih nyala karena memang emang rumpi ini orang-orang Inggris nih. Bukan ke sana dong. Bahkan kalau ngeliat dari United aja ya, sempat ada di satu momen Ten Hag itu nge-ban beberapa media karena dianggap memecah belah bangsa. Ijul. Kayaknya udah disamperin FBI. Disadap Jul. Disadap Queen Elizabeth nih. Udah meninggal dong. Nggak ada Pak. Oke. Gitulah. Mungkin bisa ke Arbil tadi kayak seperti ada yang ingin disampaikan. Lu ngomong apa juga kagak kedengeran tadi Jul tiba-tiba. Tadi sampai mana gua ngomong? Tadi sampai kayak skip aja ya. Sampai mana ya? Ya, Ten Hag. Media Ten Hag ya jelas tadi. Ten Hag nge-ban titik-titik tuh. Ten Hag nge-ban titik-titik. Ya, Ten Hag sempat nge-ban beberapa media yang bahkan itu sudah kayak embed sama United gitu. Bukan medianya, jurnalis-jurnalisnya ini dilarang datang ke press conference karena dianggap merusak nginjek ya. Keharmonisan tim gitu. Ya, tapi kan nggak mungkin gitu timnas Inggris melakukan hal itu demi prestasi mereka. Jadi kayak tadi Baji bilang sih kayak ya mereka jalan sendiri-sendiri yang yang bolanya gitu, medianya kenyataannya menurut gue pribadi itu salah satu faktor yang bikin pemain-pemainnya nggak bisa perform karena terlalu dibebani sama predikat yang dibuat sama media mereka sendiri ya. Itu dia. Ya, itu masalah yang mengakar sih di timnas Inggris. Mungkin harus dipegang sama Agum Gumilar tuh.
federasinya. Wah, lawas banget ya. Sebagai ketua KONI pusat. Nah, ini hampir sejam kita maju ke depan deh. Dari gelaran Euro ini ini kan Muka gua dikecilin dong. Gede bener ini lagi makan. Lupa gua. Nah, ini kan ini kan simultan ada Copa America sama Euro. Piala Asia juga jalan. Menurut lu siapa kuda hitam yang akan bersinar di Piala Dunia 2026? Kalau yang sekarang lagi dibahas media sih sebenarnya emang pertemuan antara Lamine Yamal sama orang yang membandingkannya. Oh, karena jadi kan Argentina dan Spanyol di Piala Dunia ditunggu-tunggu ya? Betul, dan apalagi kan mereka akan ketemu di apa ya namanya cup-nya saya lupa tiba-tiba. Ya itu Argentina kan akan bertemu dengan Spanyol gitu. Tapi kan kabar terakhir Messi-nya cedera, yang mana mungkin itu cedera parah banget. Jadi mungkin akan terpending. Betul. Tapi kan mainnya masih tahun depan, finalisima masih tahun depan. Iya, masih lama kan. Itu dulu sih sebenarnya. Dan kalau kuda hitam menurut saya dari Asia akan susah sih. Karena ya emang levelnya mungkin belum sejauh Eropa dan Amerika Selatan. Di Amerika Selatan menurut saya emang justru sama seperti Inggris gitu. Jagoan-jagoannya justru menurut saya lagi melempem gitu. Brazil aja kan banyak kritikan kemarin. Uruguay lebih jago berantemnya. Amerika juga cuma ngandelin tuan rumah statusnya sebagai tuan rumah. Jadi menurut saya kemarin Spanyol ini bisa tuh maksudnya hadangan Spanyol di kedikdayaan Spanyol yang tadi kita bahas mungkin hanya akan diberikan perlawanan sama Argentina gitu. Kecuali Chili kembali memanggil Ivan Zamorano dan Marcelo Salas. Wah, makin lawas. Bukan Ivan Gunawan. Mutu Hari alias Harbiu. Siapa next big thing di World Cup 2026? Gue melihat Lautaro Martinez nih menarik nih. Menarik. Kali aja. Top Kenapa ini? Dia top score di Copa America ya? Copa America nih Lautaro nih. Jadi menurut lu Argentina tetap akan meneruskan kejayaannya di World Cup mendatang. Dengan komposisi yang lebih seimbang karena kelihatannya Argentina juga udah lebih balance nih. Mungkin Messi akan nggak main. Enzo Fernandez ada. Main nggak ya? Tapi Chelsea mulu lu Al. Yang lain apa? Iya dong. Yang ini apa namanya? Jadi kayak gue ngerasanya Messi itu adalah sosok yang bisa bikin timnas, yang mungkin termasuk Di Maria sama Aguero waktu itu bikin timnas itu kompak dulu deh. Iya. Kayak orang-orang tuh pengen juara, kan kayak seakan tuh pemain Argentina tuh udah menyerahkan segalanya untuk bikin Messi juara gitu loh. Nah, betul. Sekarang kompaknya udah dapet nih. Jadi sebenarnya Messi cabut pun sebenarnya mereka udah padu nih. Udah satu suara. Satu suara. Jadi tim Argentina tuh tinggal giving back ke Messi ya ke depannya untuk ngebuktiin bahwa kejayaan bisa bertahan. Nama-nama yang akan menggendong Argentina itu ya itu tadi salah satunya Lautaro Martinez. Menurut gue ini bisa jadi kayak Batistutanya lagi lah. Walaupun nggak sampai selevel Maradonanya tapi bisa sampai Batistuta lah seenggaknya. Gitu. Brazil nggak deh kalau kelihatannya masih belum ada harapan ya. Belum ada. Ini kalau misalnya kita pindah ke benua Amerika ya. Eropa. Mungkin Eropa Bang Ijul kali. Eropa Jul, siapa yang bakal menguasai dunia nih? Kecuali Afrika juga sebenarnya. Alfonso Albert Kue. Kue. Itu Portugal. Siapa Jul? Piala Dunia siapa nih? Ya masih di Spanyol sih. Belanda gimana Belanda? Belanda enggak sih kayaknya. Serius
Justru mungkin menurut gue Spanyol atau Jerman kalau Eropa. Karena Jerman juga tinggal bongkar pasang Toni Kroos sama Thomas Muller doang kan, sisanya itu core-nya pemain muda semua yang di Euro ini. Apakah Jerman di Piala Dunia akan dipegang Jurgen Klopp? Enggak, karena Julian Nagelsmann baru perpanjang kontrak sampai Piala Dunia. Jurgen Klopp kayaknya akan ke Persib. Ke timnas Amerika kan katanya. Udah di. Oh iya, rumornya. Udah di cancel langsung kemarin. Wah, karena ada kasus penembakan. Gue pengen istirahat katanya. Udah nggak usah telepon gue. Katanya begitu. Soalnya teleponnya jam 2 pagi soalnya. Lagi nonton Euro. Tapi kalau ini tuh mau nanya dikit dong. Boleh. Oke. Gue sebenarnya kehilangan Italia nih. Menurut kalian apa? Pendapat nggak buat soal Italia nih? Kalau gue speechless sebenarnya. Tapi mungkin lu punya analisis semua. Siapa yang harus jawab? Oh iya. Bajai tadi kan Bajai moderator nih. Mungkin dia punya opini buat Italia. Ya, Italia. Memang ya tidak, nyawanya Italia kan sebenarnya ini ya, backnya ya. Dari dulu tuh maksudnya central backnya sama penyerangnya ya. Nomor 10-nya. Nah, menurut gue dua slot di Italia itu yang sekarang nggak punya icon dan nggak punya orang yang tepat sih menurut gue. Nggak punya orang yang cukup besar untuk mengembalikan kejayaan Italia dengan filosofi bermainnya. Jadi menurut gue ya Italia sekarang sekedar timnas yang secara random aja manggil orang di timnas, bukan sesuatu yang udah terbentuk gitu kayak dulu, kayak punya karakter gitu. Dulu tuh kayak sangar banget, kayak di belakang Nesta, Cannavaro, di nomor 10-nya banyak lah, Del Piero, Totti. Walaupun itu terkesan kita retroris ya, maksud kesannya anak lama banget, tapi yang sejujurnya sekarang juga nggak ada segitunya. Semenjak Chiellini sama Bonucci cabut juga nggak ada yang se-strong itu juga gitu. Nggak ada yang narik leher Bukayo Saka lagi kan. Itu sih Italia menurut gue sekarang nggak punya tokoh kayak PSI. Wah, bukan dong. Lo Jul, mungkin Jul, Italia punya pandangan nggak Jul? Gue sebenarnya penasaran nih, kangen juga gitu Italia mendominasi sepak bola lagi gitu. Kalau ngelihat dari Euro ini sih pendapat gue dia ya sama kayak Inggris lah. Masalahnya di pelatih sih sebenarnya. Pelatihnya tuh dari Mancini yang segitu taktikalnya di 2020 ya memang apes dia nggak bisa ke Piala Dunia Qatar kemarin kan. Cuman gue nggak ngerti kenapa PSSI-nya Italia nunjuk Spalletti ya, meskipun dia habis juara sama Napoli ya, tapi ternyata dia tidak bisa, ya levelnya ya segitu aja gitu. Pemain-pemainnya juga yang dibawa pemain-pemain kayak pemain pemain kuncian lah, kayak Di Lorenzo bek kanan itu jelek banget mainnya, tapi selalu dapat menit bermain gitu di Euro. Sama ada faktor yang mungkin lo pada semua sempat ngeliat lah di sosmed yang bilang timnas Italia bakal berjaya kalau AC Milan dan Juventusnya main bagus di Liga. Lihat 2020-2021 itu kan sebelum Inter juara itu Milan yang juara kalau gue nggak salah Serie A. 2006 lo lihat gimana ya, 2006 Juventus, Milan segala macam lagi bagus-bagusnya gitu lah. Di Euro 2024 ini dua tim itu babak belur ya, ternyata bener gitu imbasnya ke tim nasional. Soalnya Jul, kalau yang jago Inter sama Napoli, kalau yang main bagus Inter sama Napoli, yang jagonya jadinya Argentina biasanya. Benar. Benar, karena pemain mereka. Ada bener ya. Benar.
Jadi kalau pertanyaannya itu Italia gimana ke Piala Dunia, ya masih ada waktu buat Milan dan Juve memperbaiki diri di Liga supaya timnasnya ikutan dapat imbas. Lu Al, Bajai ngantuk tuh. Kalau dikit nambahin aja sih, ini juga mungkin agak salah, tapi emang kalau nggak salah Italia itu kompleks karena liganya beneran tidak ngasih apa ya bukan bantuan apa favor buat timnas gitu. Kalau nggak salah saya lupa nonton di mana, tapi emang kuota pemain asing di Italia itu sekarang lagi banyak dipermasalahkan karena di skuad satu tim itu bisa hampir setengahnya pemain asing. Ya kemarin aja kalau nggak salah top scorer itu Osimhen gitu, yang mana bukan pemain Italia. Dan ya tadi benar persaingan pemain muda sampai pemain asli Italinya kalah sama pemain asing di Liga Italinya, makanya berimbas ya? ke timnasnya, yang mana tadi Spallettinya asal cabut, yang ya kemarin kan masih manggil siapa yang rambutnya jocong masih manggil pemain tua El Shaarawy kan masih manggil El Shaarawy. Karena mungkin dia tidak melihat ini pantang maksudnya. Jocong, maaf ya, agak internal ya, agak daerah ya. Bukan internal lu doang. Interlokal. Saya kira ini masih nongkrong di Jatinangor, saya lupa. Oke. Tapi jadi Italia ketinggalan zaman nggak sih? Apa? Enggak, kalau ketinggalan zaman masih dul. Bukan. Masih dul ketinggalan jamnya. Wah, nggak bisa kerja. Oke, sekian mungkin ya, kita udah terlalu kemana-mana nih. Terlalu kemana-mana. Iya, udah ngantuk nih. Thanks for the discussion. Makasih. Semoga bola masih jalan walaupun Euro sudah berhenti. Pasti dong. Pasti lah. Akan kita agendakan. Saya Bajai, football no, soccer yes. Saya ya wasit VAR. Harry Kane, striker tunggal, pemain silver, medali. Ya. Al Nugraha, hooligan Cipacing Santun. Hooligan itu, hooligan. Okay. Oh, Pak, hooligan. Post thumbnail dulu dong. Bye. Stop record, J. End recording. Hah?